Halo, brother. Apa kabar nih? Sehat-sehat dulu. Alhamdulillah bisa ketemu di sini kita nih dari sebagai dari Prodem ini mengenai 2024 gimana nih, brotherku? Apa pemilu? Pemilu ini. Oh, ini kebetulan kan saya sekarang itu periode kedua sebagai sekjen Jaringan Aktivis Pro Demokrasi. Ya, kita berharap Pilpres yang ke depan itu lancar, aman, gitu. Ini kawan gue juga aktivis juga. Ini Sinyal. Dengan Sinyal dari Prodem juga ya? Dia juga, dia ada berapa organisasi itu tuh. Oh, ya, gitu. Bareng dulu lah berjuang waktu ngembangin Soeharto dulu. Pendangan dia dulu nih. Ya, kalau menurut saya persoalan pokok capres itu sudah ada. Lebih baik capres bicara visi program. Saya tidak melihat bahwa calon tertentu untuk atau tidak. Cuman kan saat ini yang lebih banyak diserang ada salah satu capres. Sebetulnya kalau menurut lebih baik kita bicara program, visi dan capres. Mas Ganjar bagus, Mas Anies bagus, Pak Prabowo bagus. Kalau bicara dosa masa lalu, semua juga punya dosa masa lalu. Saya pikir lebih baik kita bicara ke depan untuk Indonesia lebih hebat. Mungkin kita sebagai sekjen Prodem ya, itu juga aktivis pergerakan, juga di gerakan kebudayaan. Gue berharap misalnya tidak ada lagi terulang model kayak Pilpres yang lalu, saling mencela, kadrun, kampret, dan itu berkepanjangan sampai keluarganya pecah, suami istri cerai gitu. Nah ini enggak. Untuk kawan-kawan yang di aktivis pergerakan misalnya masih isu-isu misalnya terutama tentang ya Anies, terus tentang Ganjar, tentang Prabowo. Bagaimanapun tiga orang ini itu putra terbaik dari Indonesia. Dia putra terbaik. Kita tidak bisa pungkiri misalnya gimana nasionalismenya, gimana kesatrianya dari Prabowo. Dia menetralisir saat itu, siap menerima misalnya menjadi Menhan sebagai Menteri Pertahanan. Untuk apa? Untuk meredam konflik gara-gara Pilpres yang berseteru saat itu. Nah ini juga misalnya yang paling misalnya muncul isu kembali tentang Prabowo sebagai ini penjahat HAM misalnya. Udahlah kayak gitu-gitu, isu-isu murahan kayak begitu kita nggak perlu lagi berpanjang lebar kan. Kenapa gue ngomong kayak begitu? Toh kenapa dibutin misalnya saat Prabowo maju sebagai wakil presiden berbareng Megawati, terus maju sebagai presiden, sebagai calon presiden berapa kali ya? Nah, terus sekarang mau maju lagi gitu. Apalagi udah jadi menteri, apa kita masih sanksikan gitu loh, fakta-fakta kayak begitu. Itu mungkin menurut saya bahwa gosip-gosip murahan yang diulang terus itu nggak usah lah misalnya. Apalagi sebagai aktivis pergerakan. Jangan misalnya ngulang model setiap bulan September isu PKI, kebangkitan PKI, bayalatan komunis, itu nggak akan baju-baju lah. Ini jadi perpecahan justru yang ditimbulkan hal-hal yang seperti itu. Harapannya, brother, ke depan buat Indonesia ini? Boleh saya sedikit tambahin? Oke. Kalau bicara Pak Prabowo, ini kita bukan, kalau saya pribadi bukan persoalannya. Tadi Bung Budi sudah katakan bahwa dari 2009 Pak Prabowo sudah diterima sebagai calon wakil presiden Bu Mega. Kok kenapa teman-teman? Terus Pak Jokowi sudah menilai sebagai menteri pertahanan. Bahkan ada tokoh-tokoh politik itu yang berbeda partai sudah menerima. Persoalannya kalau buat saya yang kita lawan adalah isu-isu polarisasi agama. Saya yakin Ganjar, Pak Prabowo, mereka nasionalis. Nah, persoalan masalah ya harusnya teman-teman juga menyadari jangan benturkan rakyat dengan sesuatu yang tapi saya tidak menyalahkan sentimental orang lain. Biarlah rakyat yang beli bahwa pilihan ini adalah pilihan rakyat di TPS-TPS seperti itu.
Harapannya mungkin dari Bang Mujib. Nah, kalau aku kan begini ngeliat, baik ada di pihaknya Anies, Ganjar, Prabowo, 3 calon ini, itu rata-rata tim sukses, tim pemenangannya itu kawan-kawan semua, aktivis pergerakan semua, dan kebetulan mereka itu senator-senator dari Prodem. Misalnya, ada di pihak Prabowo, ada di pihak Ganjar, ada di pihak Anies. Nah, itulah kenapa misalnya kalau di jaringan aktivis pro-demokrasi, Prodem, itu prinsipnya jelas. Jadi politik sekedarnya perkawanan selamanya. Ya. Nah, ini yang harus kita coba tularkan. Nah, kalau ke depan misalnya untuk pilpres yang ini otomatis kita demokrasi yang sesungguhnya itu kita praktekin. Demokrasi ekonomi, demokrasi budaya dalam pilpres ini ya. Jadi saling jaga persatuan, saling jaga perkawanan, saling jaga kekerabatan. Jangan ada lagi terulang model kayak pilpres-pilpres ya kemarin tiba-tiba diulukin lo, kampret lo, kadrun gitu. Aduh, itu membekas loh sampai sekarang gitu. Nah, ini jangan kita terulang lagi. Buang, ya. Kita minta pemilu damai, pemilu adil, jurdil, dan itu dijalankan, begitupun petugasnya menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tentu kayak aparat, kayak polisi, TNI akan menjaga dah, pasti ini aman. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih brother.